28 Maret 2021. Kita bersyukur masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita untuk boleh sama-sama datang bersekutu. Meskipun melalui via online, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kita boleh sama-sama memuji Tuhan hari ini. Sebelum kita mau masuki ibadah kita, saya memberikan kesempatan untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang masih kita nikmati, kita rasakan sampai saat ini. Kita percaya bahwa kalau kita boleh ada dengan keadaan sehat, kita berada dengan keadaan yang kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan pujian, Kau berikanku kesempatan. Mari dengan kesungguhan hati kita, dengan kerendahan hati kita, kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkat-berkat-Mu yang selalu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikanku kesempatan. 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 Kau berikanku kesempatan
berikan kami kesempatan, Engkau berikan kami iman, supaya kami boleh jadi seperti Engkau Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas kami, berkat yang sama tercurah atas kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati semua berkat yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati setiap persekutuan hari ini Tuhan, dan kami boleh mendapatkan berkat dari setiap apa yang kami ikuti lewat persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saat ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan bersorak bersama, kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita mau angkat pujian Lebih Dari Pemenang. Kita menggunakan tangan kita, mulut kita untuk memuji Tuhan.
karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang selalu beserta dengan kita. Saat ini kita akan menaikkan setiap pokok doa kita. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang akan selalu mendengar setiap doa kita dan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendaknya. Sebelum kita menaikkan setiap doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo, kita mengangkat satu pujian, Kutinggikan Engkau Tuhan. Sungguh
Saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat untuk berbagai pergumulan kita. Kita akan serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada siang hari ini kami secara khusus berdoa untuk kami sekalian, jemaat Tuhan di GBC ini. Bapa, Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau mengerti apa yang menjadi kesulitan kami. Oleh sebab itu pada saat ini kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan tolong Engkau menjamahnya. Biarlah kuasa dari Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit yang diderita oleh jemaat Tuhan. Atau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang memiliki suatu pergumulan. Pergumulan tentang rumah tangga, pergumulan tentang perekonomian, pergumulan tentang studi, apapun bentuk pergumulannya Tuhan, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau turut campur tangan, menolong, melepaskan setiap kami dari berbagai persoalan itu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada satu kekuatan pun yang melebihi kekuatan atau kuasa-Mu Tuhan. Kami bersandar dan berserah kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menjaga melindungi kami sekalian dari terpaparnya COVID-19. Ketika kami mendengar berbagai berita tentang wabah ini, kami sering mengalami ketakutan. Kami sering menjadi was-was dan khawatir. Oleh sebab itu kami mohon agar Tuhan berkenan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus sehingga tidak terpapar COVID-19 ini. Atau kalau ada yang terpapar Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau menolongnya, menyembuhkan dan melepaskan dari wabah itu. Kami juga berdoa untuk para medis. Tuhan Yesus Engkau menolong mereka, orang-orang luar biasa yang sudah menyiapkan diri menolong siapapun yang terkena COVID-19. Kami menyerahkan mereka, kondisi mereka, keluarga mereka, Tuhan menolongnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan Gereja Baptis. Dari data-data yang kami lihat ada begitu banyak yang terpapar. Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mendoakan, kami berdoa untuk GBC ini. Kami menyerahkan Pendeta Edwin, sekeluarga, para pemimpin jemaat dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya. Perekonomian Tuhan, Engkau memberkatinya. Kami juga menyerahkan Tuhan agar melalui gereja ini dapat menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Gereja ini akan menjadi mercusuar bagi sekitarnya, bahkan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan dan pimpinan Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari pemimpin, dari Bapak Presiden, seluruh jajaran dan semua lembaga negara, Tuhan menolongnya. Terlebih sekarang sedang berhadapan dengan COVID ini dan sedang melaksanakan vaksinasi kepada kami semuanya. Tuhan menolongnya agar vaksinasi nanti dapat diselesaikan sehingga seluruh bangsa ini memiliki kekebalan untuk menghadapi virus COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga menyerahkan kami semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan pergumulan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka,
karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian, nyanyian pujian 246, Ku Percaya Pada Yesus. Salam Bapak Ibu dan Saudara, merupakan anugerah Tuhan karena di siang hari ini Tuhan persekutukan kita di dalam kebaktian pada saat ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita sekalian. Sepanjang 1 bulan kita belajar tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dan saya percaya bahwa kita telah mendapat berkat dari berbagai narasi tokoh-tokoh tersebut. Pada saat ini kita akan belajar secara khusus tentang Rahab, seorang perempuan yang luar biasa dan yang dicatat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum itu Bapak Ibu dan Saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Edwin, pemimpin jemaat dan seluruh jemaat, oleh karena waktu dan kepercayaan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti secara virtual. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, singkapkan rahasia kebenaran firman itu kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami, serta beri kemampuan kepada kami untuk menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman
Biarlah kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berasal dari Engkau dan yang akan keluar dari lidah bibir hamba-Mu, Tuhan Yesus, Engkau mencegahnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari cerita di dalam kitab Yosua, kita melihat bersama-sama bahwa ketika Yosua mau masuk ke Yeriko, dia mengutus 2 utusan untuk menjadi pengintai di kota itu. Ketika kedua pengintai ini masuk ke Yeriko dan dia disembunyikan oleh seorang perempuan, Alkitab berkata bahwa perempuan itu adalah perempuan sundal, dan perempuan ini menyembunyikan 2 pengintai itu ketika Raja Yeriko melihat bahwa ada pengintai yang berasal dari Israel, dan seluruh kota mengalami kegentaran oleh karena pengintai ini. Dan ketika Raja Yeriko ingin menangkap pengintai itu, maka perempuan ini, Rahab namanya, menyembunyikan 2 pengintai tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari cerita ini kita dapat memetik beberapa kebenaran yang luar biasa untuk saya dan saudara. Maka yang pertama dapat kita lihat ketika kita kaitkan dengan iman kita pada waktu saya dan saudara mengkorelasikan dengan kehidupan kita bersama, maka yang pertama dapat kita perhatikan bahwa iman itu bertumbuh melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika saya dan saudara melihat di dalam Yosua pasal yang kedua ayat 6-13 mengatakan demikianlah firman Tuhan, tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berbagai campur tangan Tuhan besar telah dilakukan melalui bangsa Mesir. Cerita-cerita itu didengar oleh bangsa-bangsa lain, didengar oleh begitu banyak orang, dan sekarang Rahab mendengar bagaimana Tuhan Allah Israel itu telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melewati Laut Tiberau, dan kita juga menyaksikan bagaimana bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan oleh campur tangan Tuhan. Jadi cerita tentang kebesaran Tuhan, cerita tentang kemahakuasaan Tuhan itu telah didengar oleh begitu banyak orang, termasuk sekarang orang Yeriko. Jadi orang Yeriko telah mendengar cerita-cerita besar bagaimana Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, Rahab memahami kebesaran Allah itu. Allah yang besar itu telah menyatakan diri dengan kekuatan, dengan kuasanya melalui bangsa Israel. Sehingga dengan demikian Rahab percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang besar.
Allah Israel adalah Allah sang penyelamat. Allah Israel adalah Tuhan alam semesta. Dia berkuasa atas langit di atas dan berkuasa pula atas langit di bawah, atas bumi di bawah. Sehingga dengan demikian kita mengenal, kita melihat bagaimana Rahab memiliki pengenalan akan Tuhan. Kita juga melihat nanti di dalam bagian berikutnya, iman Rahab itu menjadi bertumbuh percaya kepada Tuhan Allah Israel. Jadi dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya dan saudara memahami cerita tentang Rahab ini, hal pertama yang dapat kita perhatikan adalah iman itu bertumbuh lewat pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal siapa Allah kita, itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita memiliki pengenalan yang benar bahwa Allah yang kita sembah adalah pencipta Khalik langit dan bumi, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan penuh kasih kepada saya dan saudara, Allah yang saya sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah sang juru selamat yang menjelma menjadi manusia, lahir di Betlehem, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, kita melihat, kita memahami, mengutus Roh Kudus untuk bersama-sama dengan saya dan saudara. Jadi kita mengerti, kita mengenal siapa Allah saya dan saudara. Ketika kita mengenal Allah kita, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita puja, Allah yang kepadanya kita setiap minggu berbakti ke gereja, Allah yang kepadanya saya dan saudara mengikuti kehendak dan firman-Nya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar. Dia adalah pencipta Khalik langit dan bumi, dan Dia juga yang telah menebus dosa saya dan saudara. Paulus berkata kepada kita, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi ungkapan aku tahu kepada siapa aku percaya itu menegaskan bahwa kita, ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak sekedar mengenal, tetapi kita memiliki hubungan yang harmonis bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengikuti kehendak dan firman-Nya. Ketika saya dan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita perhatikan bagaimana Rahab dapat mengambil suatu keputusan ketika dia melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang besar, Allah Israel adalah Allah yang maha dahsyat, maka dia mempercayakan hidup dan dirinya kepada Allah ini. Dia tahu bahwa orang-orang Yeriko itu adalah orang-orang yang berbadan tinggi, disebut sebagai kaum raksasa, dan dia juga tahu Raja Yeriko itu adalah raja yang kuat. Tetapi ketika dia mencoba melihat, membandingkan antara Raja Yeriko, antara laskar tentara-tentara Yeriko yang kuat dan gagah, dia memahami bahwa Yeriko punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi Rahab melihat bahwa kekuatan besar Yeriko itu tidak ada bandingnya ketika dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Jadi itu yang menolong saya dan saudara, Bapak, Ibu, dan saudara, ketika barangkali kita sedang mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, pada waktu kita memiliki suatu pergumulan yang berat, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup dan mampu menyelesaikan setiap persoalan saya dan saudara. Rahab melihat bahwa tentara Yeriko itu kuat, rajanya luar biasa. Tetapi dia juga tahu bahwa sebesar apapun kekuatan dunia ini tidak dapat menolong dia, tidak dapat menyelamatkan dia dari persoalan yang lebih besar. Sehingga dengan demikian dia lebih mempercayakan pada Yahweh, pada Tuhan, daripada pada Raja Yeriko. Seharusnya ini juga menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya.
Ini iman Bapak Ibu dan Saudara, ini suatu keyakinan yang luar biasa. Perhatikan sekali lagi, Rahab melihat bahwa tentara Yeriko itu kuat, rajanya luar biasa, senjatanya sangat luar biasa. Ketika secara kasat mata, secara manusiawi dibandingkan dengan kondisi Israel, kondisi tentara Yeriko jauh lebih luar biasa. Tetapi yang menjadi pandangan Rahab bukan kekuatan kasat mata, tetapi melihat bahwa yang membackup di balik bangsa Israel itu ada kekuatan maha dasar, yaitu Allah sendiri. Dan Allah Israel, Tuhan Israel bukan Tuhan yang hanya melihat tetapi tidak mau campur tangan, melihat tetapi tidak bisa menolong umatnya ketika umatnya sedang mengalami satu masalah. Dia melihat bagaimana campur tangan Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai sekarang ke Yeriko. Rahab memperhatikan bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang luar biasa. Dia maha kuasa dan peduli terhadap persoalan umatnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itu yang pertama kita dapat melihat dan belajar dari Rahab, bahwa iman bertumbuh melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, juga dapat kita perhatikan bagaimana Rahab ketika imannya mulai bertumbuh oleh pengenalan akan Tuhan, maka dia tidak sekedar beriman tetapi tidak bertindak. Dia bertindak dan setia kepada janji Tuhan. Itu yang kedua, setia dan taat pada janji Tuhan. Di sini akan kita lihat di dalam ayat yang ke-15, masih Yosua pasal yang kedua. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan sesungguhnya. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang krimisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika Rahab menyembunyikan kedua orang ini, maka dia juga menurunkan kedua orang ini dari sotoh itu, karena rumah Rahab itu berada di tembok atas. Dan ketika diturunkan, maka kedua orang itu berkata, di tempat kamu menurunkan saya ini, kamu harus menaruh tali dari benang krimisi, dan ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Ini adalah tanda bahwa nanti ketika bangsa Israel masuk menyerbu Yeriko dan tentara-tentara melihat tanda ini, maka keluarga ini diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara, secara teologia ini merupakan tipologi. Tipologi itu gambaran-gambaran atau gambaran tentang Kristus di dalam Perjanjian Lama. Jadi ini adalah tanda benang krimisi, tanda ketika orang nanti tentara Israel masuk ke Yeriko dan melihat ada tanda ini, bahwa seluruh orang yang ada di rumah itu akan diselamatkan. Tetapi setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Jadi ini terikat oleh suatu janji. Rahab memegang janji itu, tidak dijelaskan berapa lama dari saat kedua orang ini keluar meninggalkan Yeriko, nanti ketemu Yosua dan kembali lagi. Memang Alkitab tidak menjelaskan berapa lama, tetapi kita memperhatikan
bagaimana Rahab memegang janji. Rahab mempercayai bahwa janji yang disampaikan oleh kedua pengintai itu adalah janji yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Sehingga dengan demikian Rahab memegang janji itu. Kita percaya di dalam cerita juga dapat dilihat bagaimana ada semacam tekanan dari pemerintah Yeriko ketika itu, tetapi Rahab tetap berpegang pada janji itu. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, Rahab melihat bahwa kekuatan Allah Israel itu jauh lebih besar dari kekuatan bangsa Yeriko. Sekalipun Alkitab mengatakan bahwa penduduk Yeriko itu orangnya kuat-kuat, tetapi di mata Rahab, sekuat apapun mereka, Tuhan Allah Israel jauh lebih kuat dan lebih besar. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu yang telah kau suruhkan kami ikrarkan. Perempuan itu berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali grimisi itu pada jendela. Jadi ketika kedua pengintai itu meninggalkan mereka, maka Rahab mengikatkan tali grimisi itu pada tempat di mana ia menurunkan kedua pengintai itu. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara, ini merupakan tindakan iman. Jadi iman itu tidak hanya berhenti pada pikiran, iman itu tidak berhenti pada hati, tetapi iman apa yang kita imani itu harus dilakukan. Ketika saya dan saudara berdoa, kita telah berdoa untuk sesuatu hal, maka doa itu akan tercapai ketika saya dan saudara melakukan apa yang kita doakan. Barangkali kekuatan kita tidak sebesar kekuatan doa kita, tetapi kekuatan saya dan saudara menjadi bagian dari karya Tuhan. Dan Rahab mengikatkan tali itu pada jendelanya. Dan ketika diikatkan, ini adalah bukti bagaimana Rahab berpegang pada janji Tuhan. Dia setia memegang janji Tuhan. Secara manusiawi apa artinya seutas tali yang ditaruh di jendela? Tetapi dia melihat bahwa seutas tali ini adalah tanda kebesaran Tuhan. Bahwa ketika orang-orang Israel masuk dan menyerbu Yeriko dan melihat tanda ini adalah tanda keselamatan, tanda pelepasan. Sehingga dengan demikian saya harus setia pada janji itu. Setia dan taat pada janji Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam kehidupan kita juga seperti ini. Kita mendengar dan kita membaca Alkitab. Ada begitu banyak janji diberikan kepada saya dan saudara. Kita dapat belajar sebagaimana Rahab ketika itu. Dia memegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia meyakini akan kebenaran janji Tuhan. Ini adalah pegangan hidupnya. Sekalipun ketika itu belum terjadi, tetapi dia melihat karena ini janji Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Tidak ada satupun janji yang tidak tergenapi di dalam Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita belajar tentang Rahab, yang pertama kita belajar bahwa iman itu bertumbuh melalui pengenalan akan Tuhan yang benar. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita mengenal Kristus secara pribadi. Kita mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus. Dan dalam keseharian kita berjalan bersama dengan Kristus. Yang kedua, setia dan taat pada janji Tuhan. Ini aspek kedua di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan perhatikan, ketika kita memiliki pengenalan bersama dengan Tuhan dan kita berikrar untuk setia kepada setiap janjinya, maka perhatikan ada buah-buah yang dialami, yang kita miliki. Dari sini kita melihat buah yang
dimiliki dari Rahab. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan, dia setia kepada janji Tuhan, maka ada buah yang ia peroleh. Ada 3 buah Bapak Ibu dan Saudara. Buah yang pertama adalah Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan dari kematian. Ketika 2 pengintai ini ketemu dengan Yosua, kedua ini menceritakan apa yang terjadi, dan Yosua memberi perintah kepada dia dan berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan sumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak dan barang-barang tembaga dan besi ditaruh di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, ini suatu peristiwa yang luar biasa. Ketika Yosua bersama dengan seluruh tentara Israel masuk menghancurkan Yeriko, membakar kota itu, perhatikan apa yang telah dijanjikan digenapi. Jadi apa yang telah dijanjikan itu digenapi, dan perhatikan selama itu Rahab mengajak seluruh keluarganya untuk tetap tinggal di dalam rumah. Dia tidak keluar dari rumah karena apa? Karena sesuai dengan janjinya, kalau mereka keluar dari rumah dan terjadi sesuatu, itu urusan mereka. Kedua pengintai tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau mereka tetap berada di dalam rumah, ada orang yang mengganggu mereka, ada orang yang mencederai mereka, maka kedua pengintai itu berkata, "Kamilah yang bertanggung jawab." Dari sini kita melihat bagaimana Rahab, di samping dia memegang janji Tuhan ya dan amin, maka dia juga dapat meyakinkan orang tuanya, ayah ibunya, saudara-saudaranya, semua diyakinkan bahwa janji ini adalah ya dan amin. Dia dapat menyelamatkan keluarganya. Ini berkat yang luar biasa. Bukan saja Rahab yang diselamatkan, tetapi Rahab beserta keluarganya dan kaumnya yang tinggal di situ diselamatkan. Ini buah dari pengenalan pribadi bersama dengan Tuhan. Dan ini juga buah kesetiaan dan ketaatan memegang janji Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita setia memegang janji Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah ada, persoalan ada, kesulitan ada. Tetapi ketika kita tetap memegang janji Tuhan, maka kita akan mengalami campur tangan Tuhan. Kita akan mengalami kelepasan Tuhan. Bahkan bukan hanya saya sendiri, bukan hanya kita sendiri, tetapi bagaimana kita dapat menyelamatkan keluarga kita. Kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Sesuatu peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Ini terjadi oleh karena kesetiaan. Setia memegang janji Tuhan. Ketika dia setia dan taat pada kebenaran firman Tuhan, maka buah pertama, dia diselamatkan dari kehancuran. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya."
Ini merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Yosua. Jadi buah yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, buah yang pertama adalah diselamatkan dari kehancuran. Buah yang kedua, kita akan lihat di dalam kitab Rut pasal yang keempat ayat 18-22. Ini merupakan silsilah. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Apa yang dapat kita peroleh dari sini? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kedua pengintai itu salah satunya adalah Salmon. Dan dari sini Salmon itu menikahi Rahab. Alkitab tadi berkata ini yang kedua mendapat kehormatan. Alkitab berkata tadi Yosua mengatakan bahwa Rahab itu adalah perempuan sundal. Dan ketika dia seorang perempuan sundal dan dia tinggal di tengah-tengah orang Israel, perhatikan status perempuan sundal pada tradisi ketika itu adalah status yang sangat rendah dan tidak layak untuk diajak bersama-sama. Tetapi perhatikan bagaimana oleh anugerah Tuhan Salmon mengambil Rahab menjadi istrinya. Dan dari situ kita lihat, kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 5, Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Coba. Jadi Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Bukankah ini suatu anugerah yang luar biasa? Bahwa Rahab perempuan sundal itu diangkat statusnya ketika Salmon menikahi Rahab. Ini suatu kehormatan. Orang tidak melihat lagi tentang siapa Rahab yang adalah perempuan sundal, tetapi sekarang ketika dia menikah dengan Salmon, diambil istri oleh Salmon, ini ada suatu anugerah. Ini suatu kehormatan yang besar. Kehormatan yang diperoleh pertama lewat pengenalan yang benar akan Allah, yang kedua diperoleh dari kesetiaan terhadap janji-janji Tuhan. Maka dia memperoleh buah. Pertama buahnya dia dibebaskan dari kematian, dan buah yang kedua dia mendapat kehormatan. Dia tidak saja, Bapak Ibu, tidak saja diangkat menjadi istri oleh Salmon, tetapi perhatikan, sekali lagi akan saya baca. Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud. Jadi dari sini Rahab bukan saja diangkat dari Salmon, tetapi menjadi garis keturunan dari Raja Daud. Ini adalah suatu kehormatan. Bagaimana Allah memberi kehormatan yang luar biasa kepada Rahab. Tetapi tidak hanya berhenti di sini, Bapak Ibu. Minta maaf saya agak batuk. Jadi tidak hanya berhenti di sini. Jadi dia mendapat kehormatan, dan setelah dia mendapat kehormatan diambil istri oleh Salmon, dan dia memperanakkan, dan keturunannya itu menjadi raja besar di Israel. Bukan hanya itu, dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kembali kita akan melihat di dalam Matius pasal pertama ayat 5 sampai 6, dan nanti dilanjutkan ayat 16 sampai 17. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Urea,
ayat yang ke-16, dari silsilah Matius pasal yang pertama kita melihat Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Coba, ini anugerah yang luar biasa. Bagaimana seorang perempuan Sunda, bukan orang Israel, tetapi ketika dia beriman, dia percaya kepada Tuhan dan mengalami suatu perjumpaan hidup memegang janji-janji Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, dia mendapat berkat yang luar biasa. Dia tidak sekedar mendapat kehormatan untuk dirinya, dia tidak sekedar mendapat keselamatan untuk dirinya dan keluarganya, dia tidak sekedar mendapat kehormatan karena menjadi garis keturunan dari Raja Daud, tetapi lebih daripada itu Tuhan memakai Rahab untuk dimasukkan ke dalam silsilah Yesus Kristus. Ada beberapa perempuan, ada Tamar, ada Rahab, nanti ada juga disebutkan istri Urea, dan situ juga ada Maria. Ini adalah perempuan-perempuan yang luar biasa. Jadi ketika Rahab percaya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Sekalipun di dalam perjanjian lama Yesus belum diungkapkan, tetapi kata Tuhan dengan huruf besar semuanya itu sebenarnya mengidentifikasi Kristus di dalam perjanjian lama. Nah, dari sini saya dan saudara melihat bagaimana Rahab pada akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan yang tunggal, yaitu Kristus sendiri. Dan Kristus lahir, Matius mencatat, melalui silsilah dan di dalamnya ada Rahab. Sehingga dengan demikian setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa saja, barang siapa yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan binasa. Dari sini kita melihat bagaimana peran Rahab di dalam silsilah Kristus Yesus. Ada orang yang bertanya, pendeta, bagaimana Tuhan memakai Rahab, seorang perempuan Sunda? Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi dasar pijak kita itu bukan manusia lama. Rahab memang manusia lama, adalah perempuan Sunda, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, imannya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan dia tetap setia berpegang pada janji Tuhan. Ada kesulitan, ada tantangan, ada persoalan, dia tetap setia kepada janji-janji Tuhan. Dan dia melihat bahwa Allah ini jauh lebih besar daripada Allah-Allah yang lain. Dia juga dapat melihat bahwa kekuatan Allah ini sanggup memberi pertolongan atas persoalan hidup dia. Dan dia juga memahami bahwa dunia tidak punya jalan keluar untuk persoalan dia. Persoalan dia, pergumulan dia hanya dapat diselesaikan ketika dia datang kepada Tuhan. Ini iman yang luar biasa. Dia berpindah dari hidup lama yang adalah perempuan Sunda menjadi hidup baru, hidup yang sudah dikuduskan, hidup yang sudah disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini juga sama dengan saya dan saudara. Janganlah melihat hidup lama, tetapi lihatlah hidup baru, hidup setelah mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Yang dilihat itu bukan hidup lamanya oleh Tuhan, tetapi yang dilihat itu adalah hidup baru bersama dengan Kristus. Ketika seseorang membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami perjumpaan secara pribadi, hidupnya diubah dari hidup lama ke dalam hidup yang baru. Dari hidup lama yang begitu menjijikkan ke dalam hidup yang baru dengan penuh kehormatan. Inilah yang dilihat oleh Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat melihat, kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tentang Rahab ini. Cerita tentang Rahab adalah cerita
Bagaimana seseorang ketika mengalami perjumpaan secara pribadi, hidupnya diubah dari hidup yang lama, hidupnya dipulihkan. Dan kita juga melihat bagaimana dalam keseharian dia tetap meyakini firman Tuhan sebagai firman ya dan amin. Ketika dia mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan, hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan, perhatikan, ada buah-buah yang diperoleh, dilepaskan dari kehancuran, mendapat kehormatan, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hidup kita itu akan indah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menjadi bermakna. Ketika orang-orang di sekitar saya dan saudara mengalami perubahan oleh kita, mendapat saluran berkat dari saya dan saudara, hidup itu akan sangat indah. Hidup ini hanya sementara. Yakobus berkata bahwa hidup itu seperti uap yang menguap sekejap dan tidak kelihatan lagi. Tetapi di dalam kesementara ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Bapak, biarlah hidup Rahab menjadi teladan bagi kami. Memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Bertumbuh pada janji-janji Tuhan. Dan kami juga menyaksikan akan buah yang diterima oleh Rahab. Ini biar menjadi teladan bagi kami, Tuhan. Ketika kami sudah mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Engkau, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Bukan berarti kami tanpa tantangan dan kesulitan. Ada tantangan, ada kesulitan, ada COVID-19. Tetapi ajar kami tetap berpegang pada janji Tuhan, bahwa janji-Mu itu adalah ya dan amin. Kami akan mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa besar. Kami akan berbuah, Tuhan. Kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Susanto Dwi Raharjo untuk firman Tuhan yang telah memberkati kita semua. Kita mau meresponi firman Tuhan hari ini dengan pujian, ku persembahkan hidupku. Kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, ini semua milikku, Tuhan. Aku serahkan padamu segala penyesalan, segala kebanggaan kami, suka dan duka kami, kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan
saya akan berdoa berkat untuk kita semua, Pak Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Setelah doa berkat, kita akan mengangkat pujian NP 362, Doa Nikmat. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan beri kesempatan untuk berbakti bersama-sama secara virtual pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan juga untuk mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik melalui persepuluhan maupun persembahan mingguan. Bapa, kami mengucap syukur karena ini adalah anugerah Tuhan. Engkau menganugerahi kami dengan kasih karunia yang besar daripada Engkau. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini, dan kami berdoa agar penyertaan yang dari Allah Engkau nyatakan di dalam diri kami. Engkau menyertai kami ketika kami di rumah, di jalan, dimanapun Engkau menyertai kami. Sebab hanya oleh karena Allah menyertai kami, maka kami akan beroleh kesentosaan, keberhasilan, bahkan kemenangan. Kami dapat melewati tantangan dan rintangan yang pada akhirnya kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kekuatan dan pimpinan yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Ingat, jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Hari Jumat besok tanggal 2 April 2021 dimulai pukul 10.15 pagi, JBC Pulau Mas akan menayangkan ibadah online Jumat Agung. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima roti dan anggur dalam perjamuan suci di ibadah Jumat Agung ini. Dan pada hari Minggunya tanggal 4 April 2021 dimulai pukul 10.15 pagi, JBC Pulau Mas akan menayangkan ibadah Paskah.
Mari bersukacita bersama menyambut kebangkitan Tuhan Yesus di ibadah Paskah ini. Jangan lupa untuk mengajak keluarga dan kerabat Bapak Ibu Saudara semua untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah Paskah online JBC Pulau Mas ini.